Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa kembali anak-anak semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi yang ke-5 ya. Tapi sudah pertemuan yang ke-6. Sudah minggu ke-6, berarti sebentar lagi kita akan ujian tengah semester gitu ya. Nah, di materi yang ke-6 ini atau di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang landasan BK. Jadi sudah masuk ke kenapa sih ada BK di lahirkan gitu ya. Kenapa sampai ada BK di Indonesia? Kenapa ada BK sampai harus dipelajari? Kenapa menjadi bidang ilmu baru gitu ya? Ada 6 landasannya. Baiklah, kita sama-sama dengarkan penjelasan Ibu tentang 6 landasan bimbingan dan konseling. Oke, kita akan lanjutkan materi kita yang ke-5 untuk pertemuan yang ke-6. Oke. Kita akan bahas tentang landasan dan orientasi. Landasan BK itu ada 6 ya. Filosofis, religius, psikologis, sosial budaya, ilmiah, dan teknologi. Kemudian pedagogi. Orientasi BK ada 3. Individu, perkembangan, dan permasalahan. Kemudian ada yang ketiga yang kita bahas adalah pendekatan-pendekatan dalam bimbingan dan konseling. Kita akan bahas satu-satu. Mohon disimak dengan baik ya. Yang pertama terkait dengan landasan bimbingan dan konseling. Tadi udah ada saya bilang bahwa landasan ini ada 6 ya. Kita bahas yang pertama, landasan filosofis. Oke. Kata filosofi atau filsafat berasal dari bahasa Yunani philos cinta dan sophos bijaksana. Itu hanya makna kata. Kemudian Kamus Webster New Universal, pemikiran filsafat itu merupakan pemikiran yang sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, setinggi-tingginya, selengkap-lengkapnya, serta setuntas-tuntasnya tentang sesuatu. Jadi gini, BK itu kenapa ada? Landasan apa pengertian? Sebelumnya apa pengertian landasan? Landasan itu kan berarti pondasinya atau apa sih basicnya, apa dasarnya sampai BK itu ada sih di Indonesia, di dunia gitu ya, sampai ada BK bimbingan konseling itu kenapa gitu ya. Pertama adalah landasan filosofis. Ini kalau kita belajar filosofis itu sebenarnya dalam banget gitu ya, maknanya aja kan pemikiran yang dalam, kemudian luas gitu ya, kemudian tinggi, lengkap gitu ya, tuntas gitu ya, tentang sesuatu. Jadi kalau Anda ingat dulu ya, kenapa sampai ditemukan teori daya tarik bumi gitu ya, atau bahasanya daya tarik bumi itu gravitasi ya. Nah, kenapa ada gravitasi? Itu kan karena ada apel jatuh ke kepalanya si bapak itu. Siapa nama bapaknya? Nah, gitu ya. Ini kalau orang MIPA pasti tahu. Orang nggak MIPA juga tahu biasanya. Nah, gara-gara itu kan dia mikir nih, kenapa nih buah jatuh? Kenapa buah tuh jatuhnya ke bawah? Kenapa jatuhnya ke atas? Sehingga dia bikin lah teori gravitasi gitu ya. Sehingga kita tahu sekarang bahwa setiap benda pasti akan jatuh ke bawah. Itu kan filosofis ya. Nah, gitu juga yang terjadi sama BK dulu gitu ya. Jadi dulu nih kalau kita baca sejarahnya kan udah ada kemarin ya. Kenapa sampai lahir BK? Karena ada pandangan-pandangan tentang kenapa banyak orang pengangguran, banyak orang tidak bisa menemukan pekerjaan yang cocok, banyak orang sehingga si bapak kan kita kemarin inget ya, ada yang dia diberi gelar the father of guidance, nah, gitu ya, kan dia yang menemukan gitu. Jadi dia juga mikir dulu kenapa gitu ya, sehingga lahirnya BK. Begitu juga kenapa kimia lahir, kenapa bahasa Indonesia lahir, kenapa? Itu semua hasil dari pemikiran tadi gitu ya. Itulah namanya landasan filosofis. Semua ilmu yang ada di dunia itu ada ilmu filosofinya gitu ya, ada ilmu filsafatnya. Bahkan ilmu pendidikan ini ada filsafat pendidikan di mata kuliahnya nanti gitu ya. Jadi filosofis ini adalah landasan pertama dalam setiap ilmu yang ada di dunia gitu ya. Yang kedua, landasan religius. Ini kalau kita belajar ke negara lain tentang BK, kalian tidak akan menemukan landasan religius. Ya, maksudnya negara-negara yang agak yang liberal mungkin ya. Tapi kalau Anda ke Malaysia itu
Itu kayak Malaysia itu kuat banget landasan religiusnya malah gitu. Bahkan BK Islam itu kuat banget gitu ya. Nah kalau di Indonesia itu BK Islamnya kuatnya di tentu di kayak STAIN, IAIN gitu ya. Nah ini landasan religius, tapi tetap setiap orang BK itu punya landasan religius. Yang pertama adalah keyakinan bahwa kita semua adalah makhluk Tuhan. Wajib ya, karena di Indonesia ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Yang kedua, sikap yang mendorong perkembangan dan perkehidupan manusia berjalan ke arah sesuai kaidah agama. Yang ini agama kan diakui Indonesia 6 sekarang ya. Nah, kita semua harus bergerak sesuai dengan agama kita masing-masing, kaidah masing-masing kita. Jadi nanti konselor itu mengkonselingi juga harus memikirkan tentang religius ini gitu ya. Jadi dia harus hati-hati ketika konseling dengan orang yang berbeda agamanya. Upaya memungkinkan berkembang dan dimanfaatkan secara optimal. Oke, gini. Makanya dalam konseling gitu ya. Ini maaf karena saya muslim, contoh saya kebanyakan muslim ya. Misal gitu ya, datang klien konseling gitu ya. Masalahnya dengan orang tua gitu ya. Orang tua tuh. Dengan orang tua dan kan kalau sama orang tua kita harus patuh ya. Nah, misalnya dia konseling lama gitu ya, sampai kayaknya konselornya gimana tapi konselor ingat bahwa konselor tuh landasan kita ini sebenarnya ada landasan religius. Maka konselornya akan bilang ridonya Tuhan itu karena ridho orang tua. Nah, itu satu kalimat itu sangat menggugah ya gitu ya. Jadi kamu mau dapetin itu harus dapat ridho orang tuamu dulu, biar Tuhan ridho gitu ya. Sebenarnya ketika itu di sanalah landasan religius itu nampaknya gitu ya. Jadi berarti memang BK ini juga dibangun karena ada landasan religius. Kita percaya bahwa semua hal itu bisa terjadi atas kuasa Tuhan gitu ya. Untuk membantu itu bisa dipakai landasan religius. Ya nggak masalah ya. Begitupun nanti dengan agama-agama lainnya gitu ya. Nih itu ya. Jadi makanya konselor itu harus orang yang beragama gitu loh. Mau apapun agamanya dia beragama, dia punya kepercayaan bahwa Tuhan itu ada. Nah nggak boleh ateis gitu ya, nggak boleh. Jadi konselor itu nggak boleh ateis. Untuk di Indonesia nih ya, terus baca loh, konselor di luar negeri ada bu yang ateis gitu, itu beda lagi ya. Kemudian dia mampu mentransfer kaidah agama tersebut, itu yang seagama ya, jangan yang nggak beda agama. Kayak tadi, misalnya dia bisa menceritakan, oh ini pekerja kamu salah, ini masuk nih kategori, oh ini sudah menyimpang gitu, ini zina gitu. Misalnya ini sudah masuk, oh kamu mengingkari janji, berarti kamu sudah masuk ke ranahnya orang-orang yang tidak bisa dipercaya gitu ya. Itu ya. Kemudian ketika dia berbeda agama, maka dia harus menghormati agama klien. Gak boleh pula dia memaksakan gitu ya. Sesuaikan. Kalau dia nggak tahu tanya gitu ya. Konselor tuh boleh nanya gitu ya. Menurut agama saya begini nih. Kalau di agama saudara gimana gitu ya. Jadi dia nggak boleh maksain. Oh kamu harus begini nggak gitu ya. Ini landasan yang paling penting juga. Karena 6 ini penting ya. Landasan psikologis gitu ya. Ini sebenarnya saya sudah menyiapkan 51 slide. Saya bahas ini semuanya nih. Nah, 5 hal ini saya bahas bener-bener. Tapi setelah saya pikir, saya akan buat video berikutnya. Karena kalau satu video 51 slide itu akan membuat Anda bosan gitu ya. Ntar kita akan bahas di video berikutnya. Jadi BK itu belajar psikologi. Jadi mereka belajar basic dari ilmu psikologi karena dia akan ketemu dengan klien yang itu individu yang memiliki tingkah laku yang berbeda-beda. Nah, psikologi itu kan ilmu mempelajari tingkah laku sebenarnya gitu ya. Bukan ilmu mempelajari jiwa lewat tingkah laku gitu. Jadi kita mempelajari psikologi. Kita belajar tentang apa itu motivasi dan motivasi beda ya. Pembawaan, lingkungan, perkembangan ini sebenarnya saya bahas nih perkembangan individu dari 0 sampai tua gitu ya. Tapi itu panjang banget ceritanya nanti gitu ya. Ada tentang belajar, balikan penguatan dan kepribadian. Ini landasan psikologis nih.
Kalau Anda tanya, ada punya teman mahasiswa BK, tanyain deh, mereka belajar apa sih tentang psikologi ya? Mereka akan bilang mereka belajar psikologi anak, psikologi dewasa, psikologi remaja, psikologi kepribadian, psikologi abnormal, semua dipelajari tentang psikologi gitu ya. Bahkan di prodi Anda pun ada psikologi pendidikan nanti ya, ada mata kuliah wajib psikologi pendidikan, semuanya ngambil itu nanti ya. Yang ngajar tuh nanti dosen-dosen psikologi yang ada di BK. Kalau kayak ibu itu nggak ngajar mata kuliah psikologi pendidikan karena ibu bukan dosen psikologi, ibu basicnya adalah BK gitu ya. Kemudian ada landasan sosial budaya. Oke. Gini, kenapa ini juga basic? Karena terutama Indonesia ini kan punya sekarang berapa, 37 provinsi ya. Nah, itu punya budaya yang berbeda-beda. Jangan provinsi. Untuk satu provinsi aja gitu ya. Misal kayak provinsi Bengkulu tuh. Ada rejangnya, ada selatannya, ada kota Bengkulunya, ada rejang Lebong gitu ya. Kan itu ada berapa kabupaten gitu ya. Utara gitu ya. Nah, itu kan punya budaya yang berbeda-beda. Nah, begitu juga apalagi Indonesia gitu ya. Sehingga landasan sosial budaya ini penting gitu ya di dalam setiap kegiatan konseling. Kita harus melihat, misalnya ketika kita konseling dengan orang yang dari Kepahyang, itu kan mereka berasal dari daerah-daerah yang cenderung berbeda dengan kita yang seperti kita ini kan generasi orang-orang yang hidup di daerah pesisir. Kalau Kepahyang kan nggak pesisir, itu beda nanti kita tipe konselingnya. Misalnya saya kan dari Padang nih ya. Di Padang itu kan ada Bukit Tinggi, ada Pariaman gitu ya. Itu juga beda, ada Payakumbuh. Bahkan ada pernikahan, semuanya berbeda. Jadi semua itu menjadi pertimbangan dalam kegiatan konseling gitu. Sehingga BK itu ada mata kuliah yang menarik. Mereka ada mata kuliah konseling lintas budaya gitu ya. Sehingga si konselor tuh harus belajar banyak budaya. Terus apakah konselor tuh menguasai semua budaya, ibu? Enggak gitu ya. Kayak ibu itu enggak banyak menguasai budaya, cuman ketika ibu bertemu dengan klien yang berbeda budaya, kita sekali lagi sama dengan tadi tentang agama, kita boleh bertanya, kalau di budaya Anda bagaimana sistem pernikahannya, gitu ya. Tapi sebaiknya memang konselor memahami walaupun tidak sedalam itu gitu. Itulah pentingnya landasan landasan tadi sosial budaya gitu ya. Kemudian landasan yang tak kalah penting, IPTEK gitu ya. Jadi BK ini berlandaskan tentang bagaimana sih ilmu itu selalu berkembang. Seperti yang saya sudah jelaskan pada azas kedinamisan minggu sebelumnya, gitu ya. Bahwa ilmu itu berkembang, kita harus mengikutin gitu ya. Begitu juga dengan teknologi berkembang, kita harus mengikutin gitu ya. Sehingga proses konseling bisa dilakukan tanpa hambatan apapun. Nah, seperti sekarang ada yang konseling sama saya lewat online tetap berjalan gitu, jadi tidak terhambat gitu ya. Kemarin ada yang butuh informasi yang saya bisa kasih, itu tetap berjalan gitu. Jadi walaupun kita tidak bertatap muka gitu ya. Ini landasan yang terakhir atau landasan pedagogis. Sebenarnya ini sudah masuk nanti di undang-undang bahwa BK itu adalah pendidik gitu ya. Konselor itu adalah pendidik. Kegiatan konseling itu adalah pendidikan gitu ya. Jadi konseling itu pendidikan, pelayanan gitu ya, profesional, profesi gitu. Jadi konseling itu kodenya konseling itu apa? Jadi dia pendidikan, pelayanan dan profesi gitu ya. Jadi dia pedagogisnya kan ilmu yang mempelajari tentang ilmu pendidikan gitu ya. Pedagogis itu artinya. Itu terkait dengan landasan ya. Kemudian kita akan bahas tentang orientasi BK. Apa itu orientasi? Nah,
Kalau kita kan orientasi itu apa? Pusat perhatian atau titik berat pandangan seseorang berorientasi ekonomi. Oke. Jadi fokusnya apa gitu. Nah, fokusnya BK tuh ada di 3. Pertama, orientasi perseorangan. Konselor menitik beratkan pemandangannya pada siswa secara individual, satu persatu perlu mendapatkan perhatian. Berkenaan dengan isu kelompok atau individu, konselor memilih individu sebagai titik berat. Nah, gitu ya. Individu ditemakan dan kelompok dianggap sebagai lapangan yang dapat memberikan pengaruh terhadap individu. Individu tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, itu dikatakan individu dengan sifat, bawaan, karakter, temperamen semuanya. Nah, itu individu. Nah, si konselor tuh fokus dengan itu gitu loh. Gitu. Jadi dia harus bisa melihat itu secara keseluruhan gitu ya. Itu makanya dia belajar psikologi kepribadian. Jadi dia biasa lihat anak ini gimana gitu ya. Nah, itu jadi orientasinya itu langsung ke anak itu gitu ya. Itu orientasi perseorangan. Hasil perkembangan menekankan pengembangan terjadi dalam hendaknya diterjadikan pada individu. Oke. Jadi gini, perkembangan itu kan saya udah bilang berbeda-beda ya. Tugas perkembangan Anda sebagai mahasiswa itu beda sama tugas perkembangan Anda dulu sebagai siswa SMA, SMP sebelumnya juga gitu ya. Nah, guru BK membantu itu. Gimana kalau bahwa mahasiswa itu harus sudah mampu mandiri secara ekonomi misalnya, tapi belum kali ya. Tapi Anda sudah harusnya mampu mandiri secara kehidupan. Dalam artian Anda bisa mengelola keuangan Anda. Ekonomi maksudnya Anda kan dikasih uang tuh sama orang tua, Anda sudah bisa mengelola, Anda sudah bisa mampu mengelola diri Anda, memanajemen diri Anda, gimana cara bangun pagi, cara pergi ke kampus. Nah, itu semuanya adalah tugas perkembangan masa kuliah Anda gitu ya. Tapi sebenarnya pembagiannya nanti lebih detail lagi, mungkin di video selanjutnya kita akan jelaskan gitu ya. Itu orientasi perkembangan. Jadi ketika dia konseling dengan orang tua, itu beda lagi. Orang tua apa masalahnya sekarang? Apa perkembangannya, tugasnya apa gitu ya. Ini panjang ya. Nah, kalau orientasi permasalahan, saya ngambil intinya aja adalah ini terkait dengan pengentasan. Jadi gimana masalah itu bisa selesai gitu ya. Oke. Konseling itu bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, ini ada pendekatan dalam konseling. Sebenarnya saya cuma mengenalkan nama-namanya aja. Saya tidak terlalu menjelaskan karena ini sebenarnya mata kuliah yang ada dalam bimbingan dan konseling. Ini dipelajarin orang BK tuh apa sih? Ada mereka belajar ini ya. Mereka tuh direktif, non-direktif, dan eklektik. Oke. Nah, di Indonesia itu pakai yang ketiga ya. Eklektik gitu ya. Kemudian ada pendekatan khusus dalam konseling. Banyak ya, ada 10 lebih kalau nggak salah ya. Oke. Terus ini kenapa Bu? Apa ini gitu ya? Oke. Apa ini gitu ya? Ini dipakai sesuai dengan jenis masalah klien. Jadi si orang BK itu harus hafal gitu, si orang BK. Konselor itu harus hafal gitu ya. Misalnya ketemu klien nih. Oke. Klien ini masalahnya apa? Oh, masalahnya adalah tingkah lakunya salah gitu ya. Dia kalau ngomong itu membuat orang tersinggung. Atau cara jalannya membuat orang tidak suka. Maka dia dikonseling menggunakan konseling behavior dari Skinner. Nah, gitu ya. Ini orang itu tidak pernah rasional gitu ya. Kalau ngomong tuh pemikiran itu jauh. Gimana nanti kalau saya begini, gimana gitu. Rasionalnya tidak ada. Maka dikonseling dengan konseling rasional emotif terapi. Nah, ini dari Indonesia, konseling Pancawaskita namanya. Nah, jadi setiap klien itu tidak pernah dikonseling dengan yang sama gitu ya. Klien A masalahnya adalah terkait dengan masa lalu yang selalu menghantui, kita konseling dengan psikoanalisis klasik gitu ya. Ada ego, psikologi individual, analisis transaksional. Ini konseling klien yang datang dengan masalah sosial, kita konseling dengan analisis transaksional. Jadi setiap kliennya datang, kita konseling dengan cara yang berbeda. Jadi si klien seperti gini, dokter kan hafal ya, ini kalau Prokol ini kan obat flu gitu ya, kan nggak ada juga ya. Misalnya, atau ini OBH ini obat batuk gitu ya. Si dokter kan udah hafal gitu ya. Nah, kayak gitu juga si konselor dia harus hafal. Ini ini masalahnya gestal nih. Saya harus selesaikan dengan gestal. Resepnya gestal. Jadi kalau Anda ingat materi sebelumnya, kalau si dokter memberikan resep, si konselor memberikan teknik. Nah, inilah teknik-teknik gitu ya. Oke.
Itu penjelasan singkat. Kalau pengen tahu apa sih isi tekniknya Ibu, nah berarti Anda harus kuliah konseling gitu ya. Bisa kita ceritakan panjang lebar gitu. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Ya, itu tadi penjelasan Ibu tentang 6 landasan bimbingan dan konseling, mulai dari filosofis sampai ke landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, landasan sosial budaya gitu ya, pedagogis dan sebagainya. Semoga bermanfaat dan Anda semua jadi paham kenapa BK itu kemudian lahir, kemudian kenapa BK itu sampai ada dan diperlukan dan sangat urgent ada di setiap sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.